البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 154 dari surat Al-Imran. Yang mana 100 atau ayat yang ke 154 dari surat Al-Imran menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di dalam peperangan terkadang ada kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Padahal posisi peperangan genting keadaannya, orang takut, terkadang istilahnya terkadang tidak tenang. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan pada sebagian hambanya dalam peperangan. Contohnya adalah yang akan kita baca nanti, diberikannya kepada sebagian hambanya ketenangan, dan juga bahkan terkadang ada yang ngantuk di dalam peperangan sehingga dia tidak terasa takut. Dan ini terbukti ya, posisi menjaga di perbatasan kemudian menanti atau menunggu musuh. Kalau seandainya maju ke depan ternyata di situ ada yang barakallahu fikum ngantuk kemudian tertidur, enggak terasa. Padahal posisi dalam keadaan genting. Posisi dalam keadaan barakallahu fikum genting. Kita lihat qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatl ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu 'alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian sebuah kegentingan, kesusahan, ketidaktenangan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan setelahnya ketenangan, keyakinan dan percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya adalah apa? Diberikannya rasa ngantuk. Diberikannya apa? Rasa ngantuk dalam peperangan padahal. Karena biasanya kalau dalam peperangan orang itu fokus memperhatikan, apalagi di perbatasan musuh. Itu harus fokus memperhatikannya. Namun terkadang ada yang barakallahu fikum seperti ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah dihinggapi rasa ngantuk itu enggak terasa dalam peperangan padahal ini ya. Kita lihat wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, dan juga ada sekelompok yang diri mereka itu paling penting ya, yang mereka inginkan adalah apa? Adalah bagaimana caranya selesai urusan ini. Jadi ada yang istilahnya mereka itu enggak tenang gitu loh.
enggak tenang. Karena apa? Karena mereka sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sangkaan-sangkaan yang jahiliyah. Nah, Allahu musta'an. Seraya mereka mengatakan yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka di samping mereka melakukan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka melemah keberadaan mereka apa? Mereka menyangka bahwasannya apakah kita ini bisa memiliki sesuatu yang bisa meredakan perkara-perkara ini? Padahal yang bisa meredakan siapa? Yang menenangkan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yabduna lak, yang mereka bisa menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, perkara-perkara yang tidak ditampakkan. Yaqulun, seraya mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna." Kalau seandainya kami punya sesuatu yang bisa mencegah hal ini semuanya, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah kalau seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Pasti yang namanya barakallahu fikum peperangan akan menghampiri mereka kalau sudah sudah dicatat atau sudah barakallahu fikum Allah telah tetapkan, walaupun di dalam rumah-rumah mereka peperangan akan menghadiri. Tetap akan ada peperangan. Yang mana hal ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala tancapkan di dada-dada kalian, dan juga bentuk penyaringan. Dengan ujian tersebut disaring, apakah bersabar, ridha dengan ujian tersebut, ataukah murka. Saringan yang sangat luar biasa. Tamhis. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang ada di dada manusia. Kita lihat, qala al-mufassirun asabahumullah, summa kana min rahmatillah bil mu'minin al-mukhlisin. Kemudian termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang mukminin, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, an alqa fi qulubihim, yaitu Allah Taala curahkan pada hati-hati mereka, min ba'di ma nuzila biha min hammin wa ghammin. Setelah apa? Setelah diturunkan kepada mereka berupa kegentingan, kesusahan, itmi'nanan wa thiqatan fi wa'dillah. Ini jadi termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukminin. Allah taala curahkan di hati-hati mereka ketenangan dan percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sempat teruji dengan dengan kegentingan, kesusahan, atau intinya takut. Wa kana min asarihi nu'asun, dan termasuk bentuk pengaruh daripada ketenangan tersebut sampai ngantuk. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya tenang sekali. Kalau orang sudah jaga kok sampai ngantuk, itu berarti menunjukkan tenangnya hati dia. Karena kalau orang jaga di peperangan itu, apalagi di perbatasan musuh, itu biasanya ada pikiran jangan-jangan nanti kalau musuh maju atau bagaimana caranya dan semisalnya. Tapi ini sampai ngantuk, ini bayangkan ini. Ini terjadi saat kita kisah saja ya, ketika kita perang di Dammat saat itu melawan Syiah Rafidah, sebagian ikhwah memang menjaga di perbatasan. Lubangnya enggak besar, kecil aja untuk mengintai mereka, tapi karena tenangnya hati tadi sampai ada yang ngantuk, tertidur. Paham ya? Padahal peluru itu dari mana-mana itu loh. Bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya termasuk rahmat Allah taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang semula mungkin gelisah, khawatir, tapi ternyata diturahkan padanya ketenangan tadi itu, sampai pengaruhnya adalah ngantuk. Ghasyiyat ta'ifatun minhum, yang mana ngantuk tersebut menimpa sekelompok di kalangan mereka. Wa hum ahlul ikhlas wal yaqin, yang mana mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan yakin. Wa ta'ifatun ukhra, ada juga kelompok yang lain, ahammuhum khalasu anfusihim khassatan. Ada juga di antara mereka, barakallahu fikum, itu bagaimana caranya diri mereka itu selesai sudah secara khusus.
Dan enggak peduli. Nah, wa dha'ufat 'azimatuhum. Kemudian melemahlah. Nah, barakallahu fikum, keinginan kuat mereka melemah. Wa syughilu bi anfusihim, dan tersibukkan dengan diri mereka. Wa asa'u dzanna bi rabbihim wa bi dinihi wa bi nabiyhi, dan akhirnya mereka berburuk sangka. Mereka berburuk sangka terhadap Rabb mereka dan juga agamanya serta nabinya. Wa dhannu, dan mereka beranggapan annallaha la yutimmu amra rasulih. Ini bayangkan sangkaan yang tidak benar. Mereka menduga, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan perkara rasulnya. Wa annal islam lan taquma lahu qa'imah, dan bahwasanya agama Islam ini tidak akan mendapatkan kemenangan, tidak akan bisa tegak lagi sudah. Ini sangkaan yang buruk ini. Walidzalika tarahum nadimin ala khurujihim. Oleh karena itu engkau menyaksikan mereka dalam keadaan nadimin. Nadimin itu adalah barakallahu fikum menyesal. Setelah mereka keluar berperang malah menyesal. Seharusnya kan malah senang. Karena dalam peperangan sudah kita sebutkan ada dua kemungkinan yang dia hasilkan ketika berperang, apa dan apa? An-nasr atau asy-syahadah. Ima dia itu pertolongan menang kemudian, atau ima dia syahadah mati syahid. Yaqulu ba'dhum li ba'din, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, hal kana lana min ikhtiyarin fil khuruj lil qital? Apakah kita ini punya pilihan yang lain untuk keluar berperang? Qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semua perkara itu urusannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ladzi qaddara khurujakum wa ma hadatsa lakum, maka dialah zat yang telah menakdirkan keluarnya kalian untuk berperang dan apa yang terjadi pada kalian. Wa hum yukhfuna fi anfusihim ma la yudhirunahu laka minal hasrah ala khurujihim lil qital. Artinya apa? Mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, perkara yang mereka tidak menampakkannya kepada dirimu, berupa apa? Penyesalan setelah keluarnya mereka untuk berperang. Jadi ikut keluar tapi menyesal. Maksudnya dia itu enggak tenang gitu loh. Sudah terlanjur keluar, enggak ada pilihan yang lain. Katanya seperti itu. Sangkaan-sangkaan yang tidak bagus. Padahal sudah kami sebutkan dan juga disebutkan tafsir-tafsir sebelumnya, yang namanya peperangan itu memang dua kemungkinan tadi, imam menang, imam syahid, mati syahid. Jadi tidak boleh sampai ada rasa kecewa dengan peperangan tersebut, atau istilahnya merasa menyesal dengan berangkatnya jihad fisabilillah tersebut. Kita lihat berikutnya. Yaqulun, seraya mereka berkata, law kana lana adna ikhtiyarin ma qutilna hahuna. Kalau seandainya kami punya pilihan, walaupun pilihan yang paling rendahnya, punya pilihan, niscaya kami tidak akan diperangi di sini. Maksudnya apa? Maksudnya itu menyesal. Sudah terlanjur berangkat, tidak punya ketenangan, ada sekelompok yang seperti ini keadaannya. Kalau punya pilihan, kalau seandainya tidak terpaksa atau yang semisalnya, qul lahum, katakanlah kepada mereka, innal ajala biyadillah. Sesungguhnya yang namanya ajal, kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta antum, kita semuanya, walaupun enggak perang pun yang namanya mati pasti akan mati. Pasti akan mati kita semuanya. Dihampiri kematian tamu yang terakhir yang tidak diundang. Bayangkan itu. Barakallahu fikum. Walaupun kita misalkan usianya masih muda, masih kecil, tapi yang namanya kematian kalau udah datang itu enggak pandang bulu. Paham ya? Walaupun usia itu masih muda, masih di bawah 20 tahun, tapi kalau sudah saatnya mati. Paham ya? Sebaliknya, hatta usianya tua misalkan, tapi kalau belum datang ajalnya ya enggak mati-mati. Paham ya? Karena yang namanya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini kita lewati semuanya, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri. Walaupun berada di dalam istana yang sangat megah dan kuat, tetap dihampiri kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya mereka, kematian sudah datang, enggak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan, menunda atau menyegerakan. Pasti mati. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, di dalam peperangan ini pun disebutkan kisahnya tadi, ada di antara mereka yang
takut mati. Kalau seandainya kita nggak di sini, punya pilihan yang lain, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Bayangkan itu. Padahal kematian apa? Pasti akan menghampirinya. Nah, kita lihat. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, innal ajala biyadillah. Sesungguhnya ajal, waktu kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntum fi buyutikum, walaupun kalau seandainya kalian di rumah-rumah kalian, wa qaddarallahu annakum tamutun, dan kemudian Allah Taala menakdirkan bahwasanya kalian mati, la kharajal ladzina kataballahu alaihimul maut, niscaya pun dia akan keluar. Niscaya orang-orang itu pun akan keluar sebagaimana yang Allah Taala telah tetapkan untuk mereka kematian, ila haitsu yuqtalun, dimanapun, na barakallahu fikum, mereka akan dibunuh. Dalam artian mereka akan diperangi atau mereka akan perang atau mereka akan dibunuh. Itu kalau sudah ajal ditetapkan, walaupun dia di rumahnya tetap terbunuh dan juga tetap akan dihampiri kematian. Kesimpulannya bahwasanya kematian adalah perkara yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia, diperkirakan oleh manusia itu enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Antum saksikan terkadang mungkin tetangga kita atau saudara kita awalnya senyum, ngobrol biasa, ketemu biasa, ternyata besoknya udah meninggal dunia. Paham ya? Tidur ternyata enggak bangun selama-lamanya. Ada seperti itu. Karena sudah tercatat di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alallahu dzalik illa liyakhtabira ma fi sudurikum min syakki wan nifaq. Dan tidaklah Allah Taala jadikan hal seperti itu kecuali tujuannya adalah untuk menguji. Untuk Allah Taala itu menguji apa yang ada pada dada-dada kalian berupa keraguan dan kemunafikan. Maksudnya ya, diuji. Bagaimana orang-orang yang yakin, orang-orang yang tidak ragu, berarti lolos dia. Nah, yakin akan janji Allah Taala, tenang akan janji Allah Taala. Tapi kalau orang-orang yang ragu, takut, bagaimana ini? Kalau tadi kita enggak di sini, kita enggak terbunuh. Atau dengan sangkaan-sangkaan yang lain, jangan-jangan Allah Taala enggak menolong Rasulnya, jangan-jangan Rasulnya tidak ditolong. Nah, ini adalah apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, barakallahu fikum. Naam. Waliyumayyizal khabith minat thayyib, dan juga fungsinya apa? Untuk terbedakan mana yang baik, mana yang buruk. Paham ya? Dengan adanya perangan tersebut, seperti kisah perang Uhud misalkan, itu akan semakin nampak mana orang-orang munafikun, mana orang-orang mukminun yang kokoh imannya. Ya enggak? Di situ 1000 berangkat, yang pulang 300. Nah, yang 300 ini kan nampak. Dari kalangan orang munafikin dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul nampak. Kemudian orang-orang yang kokoh pun nampak juga. Nah, ujian yang sangat luar biasa ketika ada kemenangan di awal peperangan, melihat di depannya ada ghanimah, ada yang turun menyelisih perintah Rasulullah, ada yang kokoh di atas akhirnya terbunuh, mati syahid. Ujian semuanya. Naam. Ikhwani fi din azzani wasakumullah. Berikutnya, wa yudhiru amral mu'min minal munafiq linnas fil aqwal wal af'al. Dan akan nampak perkaranya seorang mukmin daripada orang munafik, akan nampak nanti bagaimana hakikatnya ini. Perkaranya orang mukmin, orang munafik akan nampak di hadapan manusia dengan apa? Fil aqwal wal af'al. Pada perbuatan dan ucapan. Ucapan-ucapan, na'am barakallahu fikum, orang-orang munafik jelas sekali berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya apa? Berkhianat. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang apa? Orang-orang munafikin. Walaupun nifaknya nifak apa? Amali, tapi dihindari. Karena nifaknya, kalau nifak amali kok terus-menerus dia lakukan, dikhawatirkan masuk dalam nifak apa? I'tiqadi, zindi, kafir nanti. Apa maksudnya ya? Awa na'am barakallahu fikum. Idza haddatsa kadzaba, jika berkata dusta, hindari. Termasuk sifat orang-orang munafikin. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari, hati-hati. Nah, kemudian wa idza apa? Wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Sudah dipercaya malah berkhianat. Hati-hati. 3 ini termasuk kriteria sifat orang-orang munafikin. Nifaknya apa? Amali. Sudah kita lewati dulu di dalam syarah apa? Na barakallahu fikum al-wajibat al-mutahtimat. Nifak amali itu kalau terus-menerus orangnya melakukannya bisa masuk dalam nifak i'tiqadi. Hati-hati. Naam. Kemudian berikutnya, wallahu alimun bima fi suduri khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang ada pada dada-dada makhluknya. La yakhfa 'alaihi syai' min umurihim. Tidak ada sesuatu pun yang terluputkan, yang terlewatkan oleh barakallahu fikum
dari perkara-perkara mereka. Enggak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumsy syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya masih mengenai tragedi perang Uhud. Terjadi pada tahun berapa, bulan apa perang Uhud? Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. 6. Perang Badar. Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Khandaq atau perang Ahzab? Antum? Ayo, antum. Perang Khandaq atau perang Ahzab? 4 apa? 4 Hijriah, di akhir-akhir 4 Hijriah mau masuk 5 Hijriah, perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu semuanya dipelajari dalam Sirah An-Nabawiyah. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Sesungguhnya innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian yaumal taqal jam'an, ketika di hari bertemunya dua kelompok atau dua pasukan yang besar. Karena pasukan orang-orang musyrikun, orang-orang kufar saat itu berapa jumlahnya perang Uhud? Orang kufar 3.000-an, banyak. Dipimpin oleh siapa kemarin? Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan? Antum? Husain. Sakhr. Pimpin 3.000. Kemudian kaum muslimin 1.000. Banyak, besar. Akhirnya apa, nampaklah di situ ternyata 300 oknum tadi berbalik arah, tidak ikut perang. Kita lihat. Innamastazallahumsy syaitan bi ba'di ma kasabu, sesungguhnya setan itu yang telah membuat mereka tergelincir, telah membuat mereka menyelisihi sebagian apa yang mereka cari atau mereka dapatkan. Maksudnya mereka itu apa? Terfitnah dengan apa? Godaan, rayuan, bujukan setan dan itu. Akhirnya rebutan apa? Ghanimah. Rebutan ghanimah. Sudah diwanti-wanti, dikasih ultimatum oleh Rasulullah, jangan kalian turun dari Gunung Uhud. Malah turun. Rebutan ghanimah tadi. Allahul musta'an. Kita lihat. Walaqad 'afallahu 'anhum, namun Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha lembut. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik. Innal ladzina farru minkum, sesungguhnya orang-orang yang mereka lari di antara kalian, ya ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anil qital, yaitu lari dari peperangan yaumal taqal mu'minun wal musyrikun. Di suatu hari yang saat itu apa? Bertemunya orang-orang mukminun dan orang-orang musyrikun fi ghazwati Uhud, yaitu pada perang Uhud. Nah, ingat-ingat ya, perang Uhud adalah perang yang disebut dengan apa? Balas dendamnya orang-orang kufar karena terkalahkan pada perang apa sebelumnya? Perang Badar. Nah, dikumpulkan oleh Abu Sufyan bin Harb tersebut. Sekutu-sekutunya dikumpulkan hingga 3.000 pasukan. Nah, dan di situ Allah Taala takdirkan kaum muslimin terkalahkan. Nah, di samping karena mungkin menyelisih perintah Rasulullah tadi itu, kemudian juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian mereka ada yang berangan-angan agar terbunuh pada perang apa? Perang Badar, tapi tidak terwujudkan. Terwujudkanlah di perang Uhud. Ada yang mati syahid, hingga Rasulullah luka, hingga setan pun ikut andil di perang Uhud itu. Karena orang kufar menang, setan pun ada yang membuat isu, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya barisan kaum muslimin pun melemah dan bisa dikatakan kacau saat itu. Allahul musta'an. Karena di perang Badar tentunya sudah kita amati semuanya, karena menangnya kaum muslimin dan Allah Taala pun memberikan pertolongan dari langit. Paham ya? Diturunkan pasukan-pasukan dari langit. Pasukan apa? Para malaikat. Nah, para malaikat. Kita lihat. Innama awqa'ahumus syaitan fi hadzal dzanbi. Hanya saja sesungguhnya yang menjatuhkan mereka, yang menjerumuskan mereka
ke dalam dosa ini adalah setan. Hati-hati, setan ini musuh yang sangat nyata. Nah, barakallahu fikum, setan ini menjanjikan kepada hamba-hamba Allah kefakiran, membikin hamba-hamba Allah Ta'ala terbayangkan dengan kefakiran. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dijanjikan adalah keutamaan dan rahmat yang sangat mulia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Gitu ya. Nah, setan itu menjanjikan di hadapan kalian kefakiran. Terbayang-bayang terus kalau fakir bagaimana, miskin bagaimana. Santai saja, barakallahu fikum. Kefakiran, kemiskinan itu bukan perkara yang ditakuti oleh Rasulullah. Selama dia itu fakir miskin, tapi dia itu barakallahu fikum bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kecukupan menyertainya. Nah, setan yang menghias-hiasi terus, memerintahkan pada perkara yang keji. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan dengan apa tadi? Keutamaan yang sangat mulia dan rahmat darinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat berikutnya. Innama awqa'ahum syaitan fi hadzal dzanbi bi ba'di ma 'amilu min adz-dzunub. Hanya saja yang telah menjerumuskan mereka ke dalam dosa ini pada sebagian apa yang mereka kerjakan berupa dosa-dosa yang ada adalah setan. Wa laqad tajawazallahu 'anhum falam yu'aqibhum. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni mereka dan Allah Ta'ala tidak menghukum mereka. Innallaha ghafurun lil mudnibin at-taibin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni orang-orang yang berdosa dan bertaubat. Karena bertaubat itu tidak rugi. Bertaubat itu justru apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar. Taubat yang benar manakala terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. 1, taubat yang benar terpenuhi padanya 4 syarat. Yang 1, pertama, ikhlas. Kedua, tidak mengulangi, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. 3, ketiga, meninggalkannya. Yang keempat, sudah tidak mengulangi tadi. Yang keempat, menyesali. Jangan lupa itu, ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ini 4 syarat yang kembali kepada orangnya. Kemudian 2 syarat lagi tambahan yang kembali pada waktunya. Hendaknya taubat ini dilakukan kapan dan kapan? Antum? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi bertaubat itu kunci keberuntungan. Na'am, barakallahu fikum. Di sini sudah kita lewati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang berdosa manakala bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Halimun la yu'ajilu man 'asahu bil 'uqubah. Kemudian Allah Ta'ala zat yang maha lembut, bayangkan, zat yang maha lembut yang tidak menyegerakan orang yang bermaksiat kepadanya dengan hukuman. Bayangkan, kita sekarang masih bermaksiat di dunia, langsung dihukum atau tidak? Tidak. Dikasih kesempatan bertobat. Ini yang membuat apa? Membuat seorang hamba masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, coba kalau setiap dosa langsung dihukum, mungkin kita nggak kuat. Paham ya, kita berdosa. Nah, barakallahu fikum, terkadang kita menipu misalkan, atau berbohong, atau berdusta, langsung dihukum oleh Allah Ta'ala. Coba, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Oleh karena itu Allah Ta'ala termasuk bentuk lemah lembutnya dan kasih sayangnya kepada hambanya tidak menyegerakan hukumannya ketika dia berbuat maksiat. Masih dikasih kesempatan untuk apa? Bertobat. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kisah yang sangat masyhur dan antum sering mendengarnya, kisah orang yang membunuh berapa nyawa? 100 jiwa dibunuh oleh orang tersebut. Enggak sembarangan 100 jiwa yang dia bunuh. Nah, itu pun masih ada pintu taubat bagi dia.
Semula yang dia bunuh 99 jiwa. Bertanya kepada orang abid. Abid itu orang ahli ibadah. Tapi ilmu enggak punya dia. Ibadahnya semangat, ilmu enggak punya. Ternyata apa? Orang yang tidak berilmu hanya mengandalkan ibadahnya saja, itu belum bisa menyelamatkan dia dari barakallahu fikum kebinasaan atau kesengsaraan. Buktinya apa? Ketika dia sudah membunuh 99 jiwa, orang tadi tanya kepada orang ahli ibadah tadi, "Apakah masih ada pintu taubat? Sesungguhnya aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat bagiku?" Kata orang tadi, "Tidak ada." Kata orang yang ahli ibadah kemudian enggak punya ilmu tadi. Dibunuh sekalian. Akhirnya genaplah menjadi berapa yang dia bunuh? 100 jiwa. Datanglah dia kepada orang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu barakallahu fikum bertanya, "Apakah masih memungkinkan bagi kami untuk bertaubat? Padahal sesungguhnya aku sudah membunuh 100 jiwa." Apa kata dia? Apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat kepada Allah Ta'ala? Enggak ada yang menghalanginya. Cuma syarat-syaratnya harus terapi. Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Harus dilaksanakan. Pindahlah kamu dari kampung atau negeri ini ke negeri sebelah sana. Yang di sana di negeri tersebut unasun, ada beberapa manusia di sana. Ya'budunallaha fa'budilah ma'ahum. Di negeri seberang sana, sebelah sana itu ada manusia-manusia hamba Allah yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadahlah engkau bersama mereka. Syaratnya ini, ninggalkan negeri yang penuh dengan dosa tadi itu. Nah, berarti menunjukkan dia benar-benar menyesal gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia pergilah orang tadi. Pergi menuju negeri yang sebelah tadi itu. Ternyata sampai di tengah perjalanan Allah Ta'ala takdirkan, nah barakallahu fikum, dicabut nyawanya. Paham ya? Dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Malakul maut, bukan Israil ya. Israil itu penamaan Israiliyat. Yang sahih malaikat pencabut nyawa apa siapa namanya? Malakul maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, antum Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ini dihafal ini. Jadi yang malaikat yang mencabut nyawa itu bukan malaikat Israil, bukan. Ini dalilnya ini. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah sesungguhnya telah mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang telah ditugaskan pada kalian. Jadi bukan Israil ya, bukan Israil tapi malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Siapa namanya? Malakul maut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian akhirnya barakallahu fikum meninggallah orang tadi. Belum sampai tujuan. Baru sampai di tengah perjalanan. Datanglah dua malaikat rebutan. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Rebutan. Ini punya siapa ini? Siapa yang mau membawanya? Malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat dengan taubatnya sebenarnya. Buktinya dia mau pindah. Malaikat azab mengatakan, "Thayyib, sudah." Tapi dia belum pernah beramalan-amalan kebaikan sedikit pun, gitu loh. Nah, siapa nanti yang berhak mendapatkan atau yang membawa roh ini siapa nanti? Nah, akhirnya apa? Datanglah satu malaikat lagi. Allah Ta'ala utus satu malaikat untuk memberikan apa? Nah, pertengahan, di tengah ini. Ternyata malaikat tadi mengatakan kisu. Nah, maksudnya apa? Ukurlah tanah mana yang lebih dekat yang barakallahu fikum dihampiri oleh orang tersebut atau tanah yang dia tinggalkan. Nanti kalau seandainya yang lebih dekat maka dia yang akan membawanya. Ternyata sudah diukur lebih dekat dengan tanah yang dia tuju, yaitu dengan tanah hijrah tadi itu. Akhirnya ngambil malaikat siapa? Malaikat rahmah. Menunjukkan bahwasannya dosa barakallahu fikum hafizakumullah sebesar apapun, sedalam lautan, setinggi langit, sebesar gunung, Allah Ta'ala pun akan mengampuninya kalau taubat dengan taubat yang benar. Paham ya? Kalau taubat dengan taubat yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semua dosa akan diampuni Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Enggak perlu kita berkeluh kesah. Sudah banyak dosa yang aku lakukan. Berapa ribu botol khamr yang sudah aku minum misalkan. Berapa ribu nyawa yang sudah aku bunuh misalkan. Enggak perlu khawatir seperti itu. Selama dia taubat dengan taubat yang benar, Allah Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik diampuni enggak antum?
Syirik akbar diampuni dosanya kalau bertaubat. Kalau bertaubat diampuni. Nah, hatta syirik akbar. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.